permasalahan kita di dunia sekarang ini adalah free sugars dan starches itu jauh lebih tinggi yang seharusnya dari yang seharusnya kita konsumsi. Itu permasalahannya sih. Buah yang sekarang kalau teman-teman makan itu adalah buah yang sudah diintervensi oleh manusia, men. Either itu crossbreeding dan segala macam. Jadi sugars itu emang gula dalam buah itu emang sudah di-breed untuk tinggi. Makanya kalau orang bilang Alzheimer's disease itu sekarang ngomong sebagai type 3 diabetes. Alzheimer's dementia itu adalah tipe 3 diabetes. Jadi kesehatan otaknya kita, tidurnya kita dan segala macam ya sangat-sangat berhubungan sekali dengan apa gula darah. Kita mundur sedikit ya. Permasalahan dengan gula ini, teman-teman harus sadar gula itu secara alamiah, naturally tidak segampang itu kita dapat sebenarnya, bro. Podcast ini merupakan opini pribadinya gue. Dan opini pribadi gue itu dibangun berdasarkan research papers yang gue baca dan gue telaah, yang menurut gue itu kredibel. Dan podcast ini bukan medical advice. Kita kan tahu nih sekarang kalau misalnya gula itu memang sumber yang jahat lah. Nah, kita jarang bahas nih sebenarnya kok. Misalnya efeknya kalau kita stop makan gula tuh sebenarnya efeknya apa sih? Nah, itu yang seputar yang kita mau bahas ya kok. Yep. Nah, maksudnya tapi sebelum itu saya mau nanya dulu kok. Misalnya gula itu sebenarnya peran dalam tubuh kita tuh sebenarnya apa sih kok? Yap. Jadi sugar ya, gula itu adalah bahan bakar yang sangat-sangat instan untuk badannya kita. Jadi kalau teman-teman makan gula, you gonna feel like itu sugar rush bakalan tinggi. Lu kayak tiba-tiba punya instant hit gitu loh. Karena gula itu harus secepatnya itu either dibakar, lu pakai apa sebagai energi atau disimpan. Karena pembuluh darah kita tuh gak demen kalau gula kita itu naik. Makanya begitu kita makan sesuatu kalau gulanya tinggi, tiba-tiba begitu gula darah terdeteksi naik, pankreas kita tuh langsung keluarin insulin. Jadi secepat mungkin gula darah itu ditarik untuk masuk ke dalam sel otot sama sel liver, liver dan otot untuk sebagai glikogen atau lu bakar. You just burn it, ngerti kan? Jadi itulah fungsi gula sebenarnya. Nah, jadi kita mundur sedikit ya. Permasalahan dengan gula ini, teman-teman harus sadar, gula itu secara alamiah, naturally, tidak segampang itu kita dapat sebenarnya, bro. Oke. Coba kalau kita bayangin ya, gue bawa kita ke hutan, masuk sekarang ke hutan, masih lebih gampang kita dapat protein daripada gula. Kita anggaplah kita masuk ke dalam hutan yang sama sekali gak dijamah orang ya. Kita masih kemungkinan lebih tinggi kita itu tangkep burung, telur, mungkin whatever lah ya. Kita bisa perangkap hewan dan segala macam. Kemungkinan kita itu dapat protein masih lebih tinggi daripada dapat free sugars. Gula yang dalam bentuk free sugars. Buah itu pohon-pohon di dalam hutan ya. Kalau teman-teman pernah masuk hutan, lu akan tahu bahwa sangat-sangat susah untuk cari pohon itu yang berbuah. Kalaupun lu dapat buah dari buah-buah hutan itu, isinya itu asem, bro. Ya kan? Kayak buah-buah, maksudnya kalau gua jalan-jalan kita lihat wild berries lah, kita ngelihat buah-buah alami itu bijinya banyak, seratnya tinggi, free sugarsnya nggak ada. Gula begitu lu makan, itu bukan sesuatu yang manis gitu loh, yang serat dan asem. Karena buah sekarang sudah termodifikasi. Betul, buah yang sekarang kalau teman-teman makan itu adalah buah yang sudah diintervensi oleh manusia, men. Either itu crossbreeding dan segala macam. Jadi sugars itu emang gula dalam buah itu emang sudah di-breed untuk tinggi. Itu nggak secara alami. Di alam buah itu tidak seperti itu. Kalau di alam buah ini juga maksudnya kalau kita ngomong dari sisi evolutionary biology ini juga make sense. Kalau buah yang terlalu manis, bro, yang free sugarsnya tinggi, itu tidak akan bertahan lama di alam. Kenapa? Moldy, jamuran. Jadi kan coba lu bayangin di dalam hutan, tiba-tiba lu sebagai pohon, lu menghasilkan buah yang manisnya itu minta ampun. Buahnya belum matang, lu udah busuk, men. Udah moldy. Bijinya itu belum mature enough untuk dimakan supaya dia bisa keluar yang baru. Lu udah rusak. Jadi naturally secara natural buah itu tidak semanis itu, dan di alam free sugars tidak segampang itu kita dapat. Free sugars dalam arti gula yang bebas ya. Maksudnya kalau lu makan tuh manis gitu loh. Itu free sugar tidak segampang itu. Sama juga dengan
Starches sama juga dengan polysaccharide kayak apa? Kayak kentang, ubi dan segala macam. Kalau lu ke hutan, susah lu untuk dapetin tanaman-tanaman yang starchnya setinggi itu, yang zat pastinya setinggi itu. Lu bayangin coba kalau lu ke hutan, lu lihat ubi-ubian, begitu lu cabut, kerontang bro, kayak gitu. Dan lu makannya apa? Lu makannya predominantly seratnya yang lebih tinggi daripada zat tepungnya. Jadi kita harus mengerti konteks ya. Permasalahan kita di dunia sekarang ini adalah free sugars dan starches itu jauh lebih tinggi yang seharusnya dari yang seharusnya kita konsumsi. Betul. Itu permasalahannya sih. Oke. Dan juga kalau bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, please subscribe, share, dan komen. Semua komen gue terima. Lu mau komen positif, mau komen hujatan, it's fine. Oke, langsung komen. Kalau misalnya nih kok, sekarang kita ngomong, kita sudah berusaha untuk mengurangi gula nih ya maksudnya. Mungkin kok bisa jelasin nggak? Mungkin experience-nya mungkin kayak apa awal-awal yang terjadi dalam tubuh kita kalau kita kurang gula. Mungkin mulai kekurangan dan kalau kita mulai stop makan gula apa efeknya ke tubuh kita? Jadi yang paling pengalaman gue kalau ngerjain coaching program ya, orang-orang yang baru mulai yang dulunya kecanduan sekali sama gula, kalau mereka tuh kurang makan protein hewani, mereka tuh jadi lemes. Karena lu kan nyari instant energy itu, dan badan kita itu udah kebiasaan karena kita insulin resistant, kita selalu nyari gula dan segala macam. Jadi badan kita itu udah kecanduan sama instant energy yang dikasih oleh gula itu. Jadi kalau klien-klien yang kurang makan protein hewani, biasanya bakalan lemes. Lemesnya bukan karena mereka kurang makan, lemesnya karena badan itu masih beradaptasi. Bingung dia, yang biasa lu dapat gula kecanduan, tiba-tiba lu nggak ada. Ya, it takes time. Ya, butuh seminggu, 2 minggu lah. Seminggu lah. Biasa rata-rata seminggu udah mulai teradaptasi. Apakah itu namanya sugar detox kok? Ya, could be. Bisa dibilang seperti itu sih. Ya. Oke. Berarti itu reaksi awal lah ya. Maksudnya kalau kita mulai mengurangi dan kekurangan gula, tapi sebenarnya tidak berbahaya dalam tubuh kita ya. Bukan kekurangan gula, karena badan kita itu sebenarnya bisa breakdown semua ya. Selama kita cukup makan, selama kita itu makan cukup protein hewani, cukup lemak dan segala macam. Livernya kita itu membentuk gula dari itu sesuai dengan kebutuhannya kita. Jadi dari 3 makronutrisi, gue selalu ulangin ini. Protein, lemak, dan karbohidrat. Yang esensial itu cuma 2, protein and fat. Ini yang esensial. Dengan lu konsumsi 2 ini, gula lu bakalan tercukupi. Kenapa? Karena badan lu itu membentuk gula dari 2 ini. Sedangkan tidak ada namanya itu essential carbohydrate, essential sugars. Kenapa tidak essential? Karena ya badan lu bisa memproduksi. Jadi lu gak makan pun it's fine. Okay. Kalau misalnya nih, itu kan reaksi awal. Kalau misalnya setelah ini, maksudnya kita udah nggak sugar craving segala macam, reaksi dalam tubuh kita, apakah ada yang lebih positif secara mungkin penurunan berat badan, energi dan lain-lainnya? Yes, energi lu lebih stabil, for sure. Lu jadi gak naik turun. Maksudnya sepanjang hari itu lu nggak ngantuk, maksudnya roller coaster ngantuk itu tidak separah kalau lu makan gula. Terus yang kedua, kulit lu jadi lebih bagus bro. Your skin skin condition lu tuh bakalan jauh, lu gak kusam, lu gak gampang jerawatan, lu gak gampang gatel-gatel. Your skin condition will be immaculate man, dengan lu hilangin gula. Itu luar biasa sih. Terus yang nomor 3 adalah, begitu lu hilangin gula, ya lu lebih fresh aja. You just feeling fresher, tidur lu lebih oke. Energi lu lebih stabil sepanjang hari. Ngomong-ngomongin tidur nih kok, saya ada pertanyaan. Maksudnya, apakah kalau kita itu gula darah kita tinggi, apakah itu bikin kita sangat susah tidur atau sebenarnya tidak ada hubungan? Udah pasti bikin lu susah tidur. Jadi karena tubuh kita masih bekerja ya? Bukan masih bekerja, karena tubuh lu rusak. Pembuluh darah lu rusak. Jadi kan semuanya sampai ke otak-otak lu itu kan bakalan terganggu sekali ya. Your metabolism is ruined, otak lu ruined. Makanya kalau orang bilang Alzheimer's disease, itu sekarang ngomong sebagai type 3 diabetes. Alzheimer's dementia itu adalah tipe 3 diabetes. Jadi kesehatan otaknya kita, tidurnya kita, dan segala macam, ya sangat-sangat berhubungan sekali dengan gula darah. Ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya kok. Gimana kita cara berhenti dari kecanduan gula? Itu sih yang simple. Nomor 1, di rumah jangan ada. Paling simpel, di rumah lu jangan stok gula. Terus yang kedua, pakai kalau misalnya lu mau masih manis-manis ya, alternatifnya stevia, terus beli stevia,
terus monk fruit, xylitol, erythritol juga for me I think it's fine. Ya cari aja pengganti gula yang bukan gula. Jadi kita dapat rasa manisnya tapi kita nggak dapat sugar high-nya itu loh. Yap. Oke. Terakhir nih kok, misalnya untuk tips buat teman-teman selain mungkin biar kasih merekap semuanya nih, kira-kira bahaya nggak sih sebenarnya makan kalau kita stop gula tuh sebenarnya bahaya atau nggak? Intinya Oke. gitu ya. Bahaya atau tidak kalau kita stop gula? Justru bukannya bahaya ya, justru makin sehat. Kita itu akan berasa jauh lebih sehat, kualitas kulit lu akan jauh lebih oke, kualitas tidur lu akan jauh lebih oke, energy level lu itu bakalan luar biasa, lu itu jadi lebih tidak moody, lu itu jadi lebih fresh, dan konsentrasi itu jadi lebih gampang. Kualitas tidur lu juga akan sangat-sangat terbantu. Oke, jadi kurangi gula, stop gula. Dengan lu stop gula, gini, secara kita itu nggak sadar ya, secara tidak sadar kita itu udah konsumsi gula loh. Ngerti kan? Secara tidak sadar kita udah otomatis kita konsumsi gula. Jadi kita harus dengan sadar untuk menghilangi gula. Karena dengan secara sadar kita menghilangi gula, secara tidak sadar kita masih tetap konsumsi gula, tapi udah otomatis level yang kita konsumsi itu jauh lebih rendah. Dan itu akan jauh lebih sehat. Oke? Semoga bermanfaat.